Ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya untuk melihat bagaimana sih sebetulnya pelecehan seksual itu, yang kemudian nanti sudut pandangnya dari apakah bentuk-bentuk peristiwanya itu seperti apa, lalu bagaimana kehadiran negara di dalam mencegah, upayanya itu seperti apa sih, seperti itu Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin supaya masyarakat Jenggala nanti jelas, kami persilahkan kepada Ibu Iva Hasanah selaku Direktur KPS 2K. Bu Iva Hasanah, sebetulnya apa sih yang disebut pelecehan seksual tersebut? Monggo Ibu dijelaskan supaya nanti masyarakat di negeri Jenggala sana jelas. Monggo, kami persilakan Ibu. Ya, kami uji. Jadi pelecehan seksual itu ada 5 jenis sebenarnya. Jadi kalau dibagi dua, pelecehan seksual yang non fisik dan fisik. Yang dilakukan oleh Yuyu Kakang ini sebenarnya memenuhi 2 kriteria, non fisik dan fisik. Kalau non fisiknya dia sudah menggoda, jadi ada perilaku menggoda, itu bisa catcalling atau misalkan sweet ya biasanya itu, atau bilang wah kamu cantik gitu, terus bokongmu itu kayak apa gitu ya, kayak gitu-gitu, terus wah itu susumu kayak gimana gitu ya. Jadi karena saya sering mendampingi korban, jadi itu yang sering asal muasalnya. Terus yang kedua tadi dia sudah melakukan satu yang namanya penyuapan. Jadi penyuapan itu sebenarnya dia lakukan merayu, gitu kan, merayu si kleting, dan kemudian ada pemaksaan. Dan pemaksaan itu saya nggak tahu apakah tadi dicium atau diapakan gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah memenuhi unsur beberapa pelecehan, dan kalau yang pelecehan seksual berat ini sebenarnya sampai ada tingkat seperti pemerkosaan. Nah, kalau di dalam undang-undang sekarang, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Yuyu Kakang ini sudah hukumannya berat, sekitar 12 tahun. Kalau pelecehannya non fisik itu bisa dikenakan kurang lebih 9 bulan. Jadi sekarang harus hati-hati kalau sweet gitu ya, atau kalau ngirim WA misalkan dengan guyonan atau lelucon menggunakan tubuh, baik tubuh perempuan maupun tubuh laki-laki, kalau tidak terima bisa dilaporkan berdasarkan undang-undang TPKS, karena ada konsekuensi hukumnya sekarang. Jadi tindak pidana, artinya tindak pidana itu tindak kejahatan. Nah, yang dilakukan 3 kleting ini sebenarnya salah satu bentuk yang tadi pelecehan yang non fisik, gitu ya. Jadi misalkan salah satu contohnya bullying, yang tadi dia bilang itu kulitmu hitam, terus kemudian kamu gembrot atau apa, misalkan seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah sekarang masuk ranah tindak pidana kalau misalkan kita tidak terima. Jadi kalau dengan teman atau mungkin dengan rekan gitu, misalkan di dalam relasi kerja, biasanya bentuk yang sering ditemukan itu adalah bentuknya penyuapan dan pemaksaan. Kalau penyuapan itu ada kompensasinya, misalkan kalau anak-anak pacaran, atau anak-anak biasanya aku kasih permen ya, nanti aku cium, atau aku kasih boneka ya, nanti boleh nggak pegang tanganmu, gitu. Itu udah penyuapan, gitu. Tapi kalau pemaksaan, misalkan dalam konteks kita bekerja biasanya, kalau kamu nggak mau aku ajak, nanti kamu tak pecat loh, misalkan begitu. Atau kalau kamu nggak mau ngeladenin aku, nanti aku pecat kamu. Itu udah masuk di ranah pelecehan yang tadi salah satunya saya sebutkan, dan itu kurang lebih tadi hukumannya sekitar 1 tahun ke atas gitu. Seperti itu Pak Munsif. Baik, jadi seperti itu varian-varian dan bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual. Jadi ada beberapa bahkan yang disampaikan oleh Bu Iva tadi, bahkan yang namanya bullying itu juga sudah termasuk. Nah, salah satunya tadi yang ada di konteks hari ini sekarang kan marak sekali, salah satunya di lingkungan terdekat kita, baik di dunia pendidikan,
di yang lagi ramai juga biasanya di pesantren ataupun di pendidikan yang lainnya, itu juga memang menjadi perhatian kita. Dan memang peristiwa ini sungguh miris sekali dan selalu selalu hadir di dunia ini. Nah, untuk kelenting kuning, merah, dan biru tadi itu juga salah satunya tadi disampaikan oleh Bu Rifa sana bahwa itu juga salah satu dari varian-varian atau bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana negara hadir di dalam mencegah pelaku seksual atau kekerasan seksual ini sudah hadir di samping saya dan hadir di hadapan saudara-saudara dinas sekalian, yaitu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Selamat malam, Bu. Senang bisa hadir di pertunjukan malam ini. Ibu, sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau peran apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam mencegah pelecehan seksual? Monggo Ibu, kami aturkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan malam hari ini, luar biasa. Saya hadir di sini sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Kalau tadi ditanya apa bentuk-bentuk pencegahan, dan saya jawab inilah salah satu bentuk pencegahan terhadap kasus-kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya. Secara pribadi saya terharu, saya senang bahwa ternyata inilah bentuk partisipasi masyarakat yang luar biasa, dan sungguh pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Bentuk-bentuk seperti inilah yang bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu pencegahannya. Lalu saya tambahkan, pemerintah tetap hadir, ya, tentunya terdepan. Apalagi sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan tentunya siapa saja malam ini yang hadir sampaikan kepada kiri kanan, tetangga, saudara dan sebagainya, jadilah pelapor dan pelopor. Jadi jangan takut lagi ketika ada yang melihat, mendengar, menyaksikan, dan jangan sampai terjadi yang mengalami. Silahkan, jangan takut-takut bahwa pemerintah hadir akan melindungi. Nah, itu bentuk pencegahannya. Tetapi kita, pemerintah tidak hanya pencegahan, kita juga memberikan penanganan, pelayanan, perlindungan, dan pemulihan. Dan kita pastikan selama ada laporan, korban akan aman, terlindungi, dan tentunya kita menyelesaikan secara awal sampai akhir, tangkas dan tuntas. Kita memberikan perlindungan dari kesehatannya, dari bantuan hukumnya, dari pemulihan psikososialnya, sampai kepada pemberdayaan, sehingga korban nanti diharapkan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Kalau anak dapat bersekolah kembali, kalau perempuan dapat berdaya secara ekonomi. Yang terpenting pada kesempatan malam hari ini, yang sudah kita masuk di dalam agenda pencegahan terhadap penanganan kekerasan perempuan anak. Nah, jadilah sosok yang sebagai polisi di keluarga masing-masing, lindungi anak-anak, lindungi perempuan yang ada terdekat, dan sampaikan semuanya ini, informasi ini kepada semuanya. Dan satu lagi, boleh saya titip pesan, ya? Ya Bu, silakan. Jadi di seluruh provinsi Jawa Timur, kabupaten kota, ada beberapa yang sudah ada unit pelaksana teknis daerah UPTD Perlindungan Perempuan Anak. Disitulah tempat semuanya bisa melapor terhadap kasus-kasus yang seperti tadi, bullying, kekerasan, ya. Dan kemudian ada lembaga layanan masyarakat juga yang disebut P2TP2, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak. Jadi semuanya saja seluruh Jawa Timur sudah ada. Dan di Surabaya
kami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan ada satu UPTD, tempat menampung semua laporan tentang yang kasus-kasus tadi. Itu di Arjuna nomor 88, atau kalau tidak ke sana bisa langsung telepon Sapa 129, kemudian bisa WhatsApp 0895 3847 71070. Jadi jangan ragu lagi ketika melihat, mendengar, mengalami ini yang terakhir, jangan sampai ya mengalami ya. Sampaikan itu dan kita siap melayani 24 jam secara WhatsApp, datang langsung, jangan ragu. Seluruh Jawa Timur sudah ada, temui saja langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan institusi sejenisnya. Mungkin itu. Baik, tepuk tangan untuk narasumber kita. Sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan